43. Dan yang menjadi tema khotbah pada saat ini yaitu Tabita adalah Kartini di zaman para rasul. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi ayat nats kita pada saat ini adalah ayatnya yang ke-40 yang demikian bunyinya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam. Saya sangat bahagia sekali karena pada saat ini saya melihat wajah-wajah yang cantik, yang penuh dengan semangat. Pada zaman dahulu, pada zaman Rasul, di Yope juga ada seorang wanita yang sangat cantik. Baik hatinya yang luar biasa. Dia adalah Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Tabita adalah sosok perempuan yang cantik, yang baik hati, yang suka memberi dan bersedekah kepada janda-janda dan orang-orang yang tidak mampu di sekitarnya. Dan pada suatu saat Tabita menderita sakit. Kemudian ia meninggal dunia. Semua orang yang pernah dibantu merasa sangat kehilangan. Bahkan semua janda-janda datang menangis dengan sangat sedih. Pada waktu Tabita meninggal dunia, Petrus berada di Lida, yang letaknya tidak jauh dari Yope. Dan ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus berada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan Petrus untuk segera datang ke Yope. Mendengar itu, Petrus berkemas dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ketika sampai di tempat itu, banyak orang yang berdiri mendekati sambil menangis dan menunjukkan barang-barang yang pernah dibagikan oleh Tabita. Baju-baju yang pernah dijahitnya, yang pernah dibagikan Tabita kepada mereka. Petrus menyuruh semua orang keluar. Lalu Petrus menemui mayat Tabita yang dibaringkan di ruang atas. Dalam ayat 40 yang kita baca dan kita renungkan bersama saat ini, Petrus berlutut dan berdoa seraya berkata,
Tabita, bangkitlah. Sesaat kemudian Tabita membuka mata, bangun dan duduk. Petrus dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Melalui doa, kuasa firman Tuhan, mukjizat itu terjadi. Tabita bangkit dan kembali hidup. Dengan peristiwa ini, Petrus tersiar di mana-mana. Dan seluruh Yope akhirnya percaya kepada Tuhan. Tabita adalah figur, contoh untuk kita semua, terutama para ibu. Tabita seorang yang sangat suka membantu. Tabita perempuan yang tidak pernah dianggap. Dengan kesederhanaannya, dia membagi-bagikan barang-barang bekas kepunyaannya, membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan kebaikan hatinya dan ketulusan, serta keikhlasan, banyak orang yang mencintai dan mengagumi Tabita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman penjajahan Belanda, kita mempunyai sosok perempuan, seorang perempuan yang sangat hebat dan luar biasa, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh pendidikan yang ikhlas membantu, menolong pada kaum perempuan, khususnya kaum ibu. Dengan gigih, Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi agar kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial, ekonomi yang rendah, atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju. Pada masa kehidupan para rasul, ada Tabita yang identik, mempunyai rasa tanggap dan peka terhadap kondisi sosial. Bisa kita contoh, semua orang yang berada di Yope pada waktu itu sangat mengagumi sosok Tabita. Semoga dua tokoh perempuan ini bisa menginspirasi dan menjadi model untuk kita teladani sebagai perempuan-perempuan masa kini, Kartini-Kartini masa kini. GKJW akan maju berkembang bersama dalam pelayanan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.